Lalu apa motif pelaku membunuh korban? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Kanit Jatanras Satreskrim Polres Serang Ibtu Deni Hartanto. Selamat sore Pak Deni. Selamat sore, Mas. Pak Deni, bisa dijelaskan Pak bagaimana sebenarnya kronologi kejadian dan apa motif pelaku membunuh korban Pak? Baik, untuk kronologi kejadian, jadi berawal dari adanya dua tersangka yang bernama Hadi Haryanto alias Butong yang merupakan supir dan saudara Halimi yang merupakan kenek dari truk pasir. Pada hari Minggu tanggal 26, yang bersangkutan supir dan kenek dengan jadwal dari kegiatannya untuk mengambil pasir di daerah Cilegon. Saat melewati daerah Kemang, terlihat seorang wanita yang tidak dikenal melambaikan tangan kepada kedua tersangka tersebut. Akhirnya kedua tersangka tersebut berinisiatif untuk berhenti, lalu korban meminta tumpangan kepada kedua tersangka tersebut. Saat baru masuk mobil, selang beberapa meter mobil berjalan, timbullah motif dari kedua pelaku tersebut, yaitu yang merupakan motif hasrat birahi untuk mencium dari korban tersebut. Namun pada saat itu juga korban melakukan perlawanan dengan berusaha berontak dan teriak. Akhirnya supir dan kenek tersebut membekap mulut korban hingga hilangnya nyawa korban tersebut. Jadi untuk motifnya sendiri merupakan hasrat birahi, dan untuk modus yang dilakukan dari kedua tersangka tersebut adalah dengan membekap mulut korban hingga nyawa korban tersebut hilang. Baik, artinya motifnya kedua pelaku ingin memperkosa korban Pak ya. Kemudian kami mendapatkan informasi korban saat ini belum diketahui identitasnya Pak. Apakah sudah diketahui identitas korban Pak? Baik, alhamdulillah untuk sejauh ini, jadi kami gabungan dari unit Jatanras maupun unit Resmob terus melakukan penyelidikan untuk mengetahui tentang identitas korban. Sudah terkumpul sejumlah petunjuk-petunjuk yang menjadi titik terang kami tentang identitas korban itu sendiri. Namun sampai sekarang memang masih belum, tapi insya Allah kami yakin pada waktunya identitas korban akan kami ungkap. Baik Pak Deni, pelaku sempat tak mengakui aksi pembunuhan ini Pak pada saat diamankan. Apa yang mereka katakan ketika diamankan saat itu Pak? Baik, jadi sewaktu pertama kali diamankan, mereka tidak mengakui adanya tindak pidana tersebut. Mereka memberikan alibi. Mereka tidak mengetahui bahwa mayat tersebut ada di mobil mereka, dan mereka tidak tahu bahwa ada tindak pidana pembunuhan tersebut. Sampai akhirnya sudah terjadi beberapa kali wajib lapor yang kita tentukan. Tentunya kita mengumpulkan petunjuk-petunjuk yang ada. Lalu kami Satuan Reskrim Serang yakin bahwa kedua tersangka tersebutlah yang menjadi pelaku hilangnya nyawa korban tersebut. Baik, kemudian dari hasil penyelidikan terungkap bahwa ada rekaman CCTV yang merekam kedua pelaku Pak. Apa rekaman tersebut berisikan apa Pak? Betul, jadi rekaman tersebut berisikan mobil bak pasir yang dibawa oleh kedua tersangka tersebut. Di belakangnya sudah berisi mayat dari korban pembunuhan tersebut yang sudah digulung dengan tikar berwarna merah dan dengan corak kuning. Artinya dari rekaman CCTV itu terlihat posisi korban ada di belakang truk Pak ya? Ada di belakang bak pasir. Ada di belakang bak pasir. Baik, kemudian dalam keadaan tergulung karpet atau tikar. Dari mana tikar ini didapatkan oleh pelaku Pak? Dan inisiatif siapa yang mengatakan atau menginginkan mayat ini untuk digulung dengan karpet? Jadi menurut hasil pemeriksaan kedua tersangka tersebut, bahwa karpet tersebut didapat dari tong sampah yang berada di sekitar tempat mereka melakukan tindak pidana. Jadi ketika nyawa korban sudah hilang, sang supir yaitu Hadi Haryanto alias Butong berinisiatif untuk mencari pembungkus mayat tersebut. Akhirnya yang bersangkutan menemukan sebuah karpet
di tong sampah tersebut dan digunakan untuk membungkus korban tersebut. Baik, Pak Denny, satu yang membuat saya penasaran ketika pelaku menjalankan aksinya, apakah korban ini sempat melakukan perlawanan, Pak? Ataukah berteriak atau mencoba mungkin untuk loncat dari mobil truknya, Pak, pada saat itu? Tidak, karena perlu diketahui bahwa posisi duduk korban sendiri berada di tengah. Jadi sebelah kanan itu ada supir, di tengah ini korban, dan di sebelah kiri kenek. Jadi ketika akan terjadi tindak pidana pembunuhan tersebut, korban tidak sempat melakukan perlawanan, hanya memberontak sedikit, lalu kedua tersangka tersebut segera membekap mulut korban hingga hilang nyawa korban tersebut. Baik, barang bukti apa, Pak, yang ikut diamankan dengan pelaku, Pak? Kalau barang bukti yang didapatkan dari pelaku itu sebuah mobil truk pasir, terus kemudian karpet yang digunakan untuk membungkus mayat tersebut, terus satu buah botol air mineral, satu buah botol minuman kopi milik korban, satu buah saset deodoran putih, satu buah celana dalam warna coklat bintik hitam milik korban. Baik, terakhir Pak, ancaman hukuman yang akan dikenakan kepada pelaku, Pak? Untuk ancaman hukuman sendiri, kita menerapkan pasal 338 KUHP, pidana pembunuhan. Untuk ancaman hukuman sendiri ada 15 tahun, minimal 15 tahun hukuman penjara. Baik, baik. Terima kasih Pak Denny Hartanto. Kita tunggu terus jalannya kasus ini nanti seperti apa. Terima kasih Pak Denny, selamat sore.